Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian jamaah yang seiman dan seperjuangan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kita mengkaji ilmu Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu ghibah, apa itu wasiat, dan apa itu waris. Namun demikian, sebelum saya menyampaikan, maka perkenankanlah kepada saya dan kita semua, mari sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang ini ditimpa musibah, terutama di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semoga mereka diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesabaran di dalam menghadapi ujian ini, dan insya Allah akan diberikan jalan keluar bagi mereka. Hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan kepada materi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa salah satu hikmah musibah yang menimpa kita ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita umat Islam, orang yang beriman, memahami atau mengetahui Allah dengan benar. Jadi dengan adanya musibah ini akan memotivasi kita untuk mengenal Allah dengan benar. Selama ini kita sudah kenal Allah, bahkan ada yang ibu bapak hafal 99 Asmaul Husna, tapi
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalkan saja di surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun itu surat ke-64 ayat 11. Ya, Allah menegaskan kepada kita, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di alam dunia ini kesemuanya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita ini, bahwa musibah yang turun di bumi Indonesia ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih muda ya. Sekarang kan udah peot nih ya. Iya. Iya. Masih muda itu kalau saya kan kerja di Dewan Dakwah. Kalau ada musibah di seluruh Indonesia itu biasanya saya diutus, dikirim untuk datang ke sana itu. Terakhir saya datang ke Palu. Waktu itu terjadi tsunami. Maka kalau kita lihat bahwa musibah-musibah ini nggak akan selesai, Pak. Sampai kiamat di Indonesia ini nggak akan selesai. Akan terus. Kenapa demikian? Mari sama-sama kita lihat. Bahwa ada hukum, ya, ada dua hukum pendekatan kita melihat musibah. Pertama, hukum Rabbaniyah. Hukum Rabbaniyah itu tadi, ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah kecuali dengan izin Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Ya. Banyak pejabat-pejabat kita itu mengatakan ini karena hujan, Pak. Karena hujan yang luar biasa curahnya, ya. Padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran, hujan itu rahmat, Pak. Hujan rahmat, ya seperti nama saya Rahmat gitu. Ya, iya. Cuma pertanyaannya kenapa dia jadi musibah? Padahal harusnya menjadi rahmat. Nah, ketika banjir bandang itu, orang nyangkanya air yang kebanyakan curah hujan. Lalu ketika ada gempa bumi, katanya lempengan-lempengan di bawah tanah itu udah retak. Bahkan ada yang kepengen patah. Ya. Yang saya tahu sejak tahun 1990-an itu peneliti dari LIPI itu sudah mempelajari dari mulai kota itu, Pak, daerah kota itu sampai Ciputat, itu bawah lempengan tanahnya udah mulai retak. Itu yang ada di Jakarta ya. Tapi udah berapa tahun itu nggak juga terjadi. Kemudian kalau gunung meletus, itu disangkanya larva yang ada di dalamnya terlalu panas, ya. Dan banyak musibah yang lainnya. Cuman pertanyaan kita sebagai orang yang beriman, ya, kalau air yang begitu hebat melanda satu daerah, pertanyaan kita adalah, kira-kira Allah mampu gak menahan itu? Ya kan? Kalau lempengan pengen patah, gak jadi gempa bumi, Allah mampu apa gak nahannya itu? Semuanya Allah mampu. Allah tahan air yang begitu besar supaya gak banjir bandang. Kan Allah mampu. Allah tahan gempa bumi karena lem Allah. Allah pasti mampu. Nggak mungkin Allah nggak akan mampu. Ini yang tadi saya katakan, mempelajari Allah dengan benar. Gunung meletus, larva yang begitu panas. Apakah Allah mampu menahan supaya nggak meletus? Allah pasti mampu. Tapi pertanyaannya sekarang ini, kenapa
di tengah-tengah kemampuan Allah itu Allah biarin, Allah izinin ya terjadi musibah demi musibah ini Pak. Waktu saya ke Palu itu beberapa hari sebelumnya di Sumbawa Pak, masuk lagi ke Makassar pada waktu itu, lalu masuk ke Palu. Ini kita nggak tahu sekarang di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, nanti kemudian di beberapa tempat-tempat yang lainnya akan mungkin bisa terjadi. Kenapa? Kalau manusia itu udah kelewatan Pak, sudah luar biasa melawan Allah Pak, sudah luar biasa. Kita lihat misalkan di dalam surah An-Nahl surat yang ke-16 ayat 112. Allah mencontohkan wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatam mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Maka parat bi anqamillahi fa ada kallahu libasal ju'i wal khaufi bimakanu yasma'un. Allah mengumpamakan, dulu Allah umpamakan ini, di mana Indonesia ini belum ada namanya. Allah umpamakan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. Dulu ada satu negara aminatan mutmainah, aman, tentram, rukun. Dulu ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Di negara itu hasil alamnya, sumber alamnya luar biasa. Dari udara, laut, daratan itu luar biasa itu sumber alamnya. Papa saku pihak, akan tetapi penduduknya kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya apa? Allah berikan pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah siksa, Allah azab. Kenapa? Kufur atas nikmat Allah. Bentuknya apa kekufuran itu? Surat Ar-Rum ayat surat ke-30 ayat 41. Allah tegaskan zoharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh sebab ulah tangan-tangan manusia, maka Allah menimpakan akibat dari tangan-tangan manusia itu sebagian daripada azabnya, ya sebagian aja, belum semuanya. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Kalau memang disadari di negeri tercinta ini Allah mampu mencegah berbagai macam gunung meletus, gempa bumi, Allah itu mampu. Tapi kenapa Allah lepas? Allah biarkan, Allah nggak tahan. Karena sudah terlalu banyak dosa dan kesalahan bangsa ini. Coba ibu dan bapak perhatiin ya, dari kasus ke kasus deh, perhatiin. Yang belakangan ini aja deh. Ada namanya pagar. Laut dipagarin. Ya. Laut dipagarin. Itu kan pasti nanti bakal perumahan gitu. Itu nggak bisa dimungkiri gitu. Pertanyaannya adalah sampai sekarang adakah yang ditangkap? Hilang, setelah itu hilang, Pak. Gitu. Ya. Ini Indonesia, ya. Nah, sekarang nanti kita lihat nih. Sekarang yang terjadi kayu-kayu gelondongannya
yang luar biasa tuh gelondongan. Berhektar-hektar pohonan itu dipotong, ditebangin. Ya, ini kan seakan-akan pohon itu ngomong gitu, kasih tahu, gini nih perbuatanmu gitu. Kalau kita lihat pohon-pohonan yang saya pernah ke Kalimantan itu memang ada batang pohon itu yang 10 orang baru ini Pak, kerangkul gitu, besar-besar. Pertanyaannya kalau itu dipotong itu kan dengan pakai alat canggih Pak. Paling 5 menit, 10 menit kelar. Tapi nanamnya berapa ratus tahun itu Pak. Apa fungsi pohon? Apa orang nggak tahu? Kan banyak yang pintar. Gelondongan. Luar biasa Pak. Siapa yang kasih izin? Siapa yang membolehkan? Kan pejabat-pejabat nggak mungkin mereka berbuat itu. Pertanyaannya lagi Pak, nanti setelah selesai ini musibah, ada gak yang ketangkap gitu? Gak ada lagi. Kenapa nggak ketangkap? Karena tidak mengakui salah kan? Ada gak menteri yang datang mengundurkan diri atau ada pejabat yang salah? Nggak ada yang ngaku. Gitu. Padahal Allah mengatakan la'allahu yarji'un, agar kembali ke jalan Allah. Tadi saya katakan surat An-Nahl, kemudian surat Ar-Rum. Ada lagi satu surat Al-Isra. Surat Al-Isra yang ke-17 ayat 16. Apa kata Allah? Wa iza aradna an nuhlika qarya. Apabila Allah ingin menghancurkan satu negeri. Ini baiknya Allah, Pak. Ya, ketika Allah akan menghancurkan, dikasih tahu supaya nggak jadi hancur. Allah kasih tahu. Apa yang Allah kasih tahu? Amarna mutrofiha, kepada para pembesar-pembesar di satu negeri itu, orang-orang yang mewah yang punya jabatan kembali ke jalan Allah. Wa iza aradna an nuhlika qarya amarna mutrofiha fafasaku fiha, tapi mereka nggak mau. Ini ayatnya udah ada semua ya Pak, udah sangat mengerikan tadi. Maka saya katakan musibah di Indonesia itu nggak akan selesai. Kita bisanya nanya kenapa gitu. Luar biasa. Nggak ada yang ngaku salah. Dan apabila aku ingin menghancurkan satu negara, aku perintahkan kepada para pejabat-pejabat orang besar untuk kembali ke jalan Allah, bertobat. Tapi mereka nggak mau. Pada marnahafiha, maka akan aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, Pak. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Karena saya tanya lagi kepada bapak dan ibu itu, belum lama kita dengar nih, ada lapangan terbang, Pak. Di mana? Morowali. Lapangan terbang kan besar, Pak, besar gitu, besar. Kok bisa ada tanpa ada izin? Kapal terbang. Kemarin saya ketemu sama pejabat di Telkom, Pak. Walaupun dia mantan. Dia bilang, Pak Ustadz, lapangan terbang yang model kayak begitu di Indonesia itu nggak satu, banyak, Pak. Banyak, luar biasa. Apakah mereka begitu nggak ada izin? Ada izin. Siapa yang membahas izin? Ya pejabat, nggak mungkin nggak. Cuman setelah terjadi begini, apakah ada pejabat-pejabat yang ngaku salah, ada yang ditangkap misalkan, ya nggak ada. Sampai detik ini musibah tetap musibah, pelanggaran tetap pelanggaran. Akhirnya apa? Akhirnya na'udzubillah menjadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalau di Jakarta itu yang tadi saya katakan dari daerah kota ke Ciputat udah lempengan udah dihancur. Alhamdulillah Jakarta itu masih seimbang, Pak. Yang ibadah sama yang maksiat masih seimbang. Bahkan mungkin banyakkan yang ibadah lah gitu. Alhamdulillah, sehingga Allah masih menjaga Jakarta ini ya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk kepada materi ya. Materi kenapa saya ngangkat tentang masalah hibah
masalah wasiat, masalah waris. Karena ya terus terang banyak sekali umat Islam ya yang bermasalah di dalam pembagian warisannya. Banget masalah. Karena apa? Karena ilmu waris, ilmu faraid ini ya yunsa. Yunsa artinya banyak dilupakan oleh umat Islam. Waris. Padahal itu adalah syariat Islam. Tapi banyak umat Islam yang lupa kalau di dalam agama Islam itu ada syariat namanya syariat warisan. Jadi saya melihat ayat, ya, melihat ayat sehingga saya bertekad nih Pak, bertekad untuk menyelamatkan saudara-saudara saya yang seiman. Ya, makanya saya bikin buku tentang waris. Begini, ada orang yang rajin sholatnya, Pak. Rajin sholatnya. Pergi haji, sudah. Umroh berulang-ulang. Baca Quran rajin. Ya. Pokoknya ibadahnya bagus. Tapi bagi warisnya salah. Tuh, semuanya udah bagus nih. Udah bagus semuanya. Bagi warisnya salah. Lihat deh di dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naron khalidan fiha walahu azabun mahin. Siapa orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar aturan-aturan warisan, ya, niscaya akan kami masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ini kan hukumannya sama seperti orang kafir. Betapa sayangnya ketika kita udah maksimal beribadah luar biasa, tapi di ujungnya kepeleset. Kenapa? Karena nganggap enteng masalah warisan, Pak. Di beberapa masjid saya tanya, ya, ada gak di sini pelajaran masalah waris? Ya. Saya tanya tuh di beberapa masjid, ya. pada geleng nggak ada. Bahkan kalau ada cuma selintas doang gitu. Jadi kalau ibu bapak lihat dah di masyarakat kita, kalau kita bicara masalah warisan, ujung-ujungnya ribut. Padahal Allah katakan melanggar aturannya salah ke neraka. Bahkan para ulama sepakat kalau kita ingin melihat calon penghuni neraka yang berjalan di muka bumi ini, lihatlah orang yang meributkan dan memperebutkan harta waris. Saya hampir tiap saat tuh ada orang undang ke rumah. Contoh gini, belum lama seminggu yang lalu saya diundang ke daerah Rawamangun. Satu keluarga untuk menyelesaikan bagian warisnya. Saya udah paham kalau saya diundang ke keluarga tentang warisan, itu umumnya hampir sebagian itu emang udah ribut duluan. Udah ribut duluan baru undang ustadz biasanya gitu. Nah begitu saya datang ada yang cemberut gitu karena dia kesel gitu. Nah saya tanya kepada keluarga itu bagaimana Bu persoalannya. Dia mengatakan ibunya, orang tuanya yang punya harta meninggal dunia. Ibunya. Lalu bagaimana cara membagi hartanya, harta warisnya? Saya jelasin, kalau kita mau bagi waris, rumusnya adalah tanda tambah. Ke atas, ke bawah, samping kiri, samping kanan. Lihat tengah-tengah itu almarhum atau almarhumah. Ini ada orang yang meninggal dunia. Siapa ahli warisnya? Lihat ke atas. Bapak, ibu. Ada nggak bapak dan ibunya? Kalau nggak ada,
kakek dan nenek ke atas. Ya, namanya usul. Lalu habis ke atas ngelihat samping kiri. Samping kiri itu adalah pasangan hidup. Kalau yang meninggal istri, ya, ada gak suaminya? Yang meninggal suami, ada gak istrinya? Nah, itulah yang dikatakan dalam syariat Islam, ibu, bapak, tidak ada yang namanya harta gono gini. Ya, harta gono itu dari orang kafir. Harta gono gini gak ada. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Bagi kamu laki-laki suami akan mendapatkan harta waris dari istrinya sebanyak setengah. Kalau istrinya nggak punya anak, kalau istrinya punya anak 1/4. Itu untuk suami. Lalu untuk istri walahunna rubu'u mimma taraktum ilam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Bagi kamu istri akan mendapat harta suaminya itu 1/4 kalau nggak ada anaknya. Kalau ada anaknya 1/8 ya. Ini ayat. Tapi kenyataan di masyarakat kita kalau suami meninggal seakan-akan harta itu punya istri. Iya apa enggak? Bu, diam aja bu. Ya. Kalau istri yang meninggal, istri kaya raya, seakan-akan punya suami. Itu yang terjadi seperti itu. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita keluarga muslim dalam masalah hak bagian harta itu suami punya haknya sendiri, istri punya haknya sendiri. Jadi nggak campuran. Umat Islam Indonesia itu masih mencampur harta suami dan istrinya dalam satu rumah tangganya, Pak. Benar nggak siapa-siapa itu. Saya tanya kepada bapak dan ibu, rumah yang sekarang ditempati ada suami, ada istri, ada anak-anak, itu rumahnya siapa? Rumah suami apa rumah istri? Ayo jawab. Hah? Kenapa? Iya, mertua indah. Nah, ini dalam Islam, dalam syariat Islam, ya, karena jarang dibicarakan. Tapi ini syariat. Kalau ibu dan bapak hidup dalam satu rumah tangga itu, pastinya di dalam rumah, ya. Lain kalau yang ngontrak lain lah, yang punya rumah itu. Maka pertanyaan rumah itu rumah siapa? Rumah suami apa rumah istri? Harus jelas. Nggak bisa nggak jelas. Kenapa? Karena kalau meninggal salah satu di antaranya saling mewariskan. Kalau rame bareng-bareng itu artinya makanya sekarang di Indonesia itu kalau bagi waris, kalau dua-duanya meninggal duluan kan. Kalau belum meninggal nggak bagi waris. Pertanyaannya hartanya siapa yang dibagi? Nah, kalau misalkan yang beli rumah itu karena suami kerja atau dagang, yang beli suami. Uangnya uang suami. Berarti dalam rumah itu haknya suami itu 100%, Bu. Ibu berapa? 0, nggak ada. Orang yang beli suami kan gitu. Jadi kalau misalkan ibu meninggal dunia, hitung-hitung warisnya nggak ada, 0. Gitu. Suami meninggal, nah itu ada 100%. Ibu dapat 1/4 atau 1/8. Waktu di Pulau Mas, Masjid At-Taubah itu saya kenapa seperti ini. Begitu selesai, ibu-ibu pada protes. Pak Ustadz, kebangetan banget ya hukum Islam gitu. Kenapa? Kok suami yang punya harta, istri nggak dapat gitu. Nah itu. Nah, ibu dan bapak, makanya saya ingetin kepada bapak dan ibu. Kalau misalkan rumah itu punya suami, 100% punya suami. Karena suami yang beli.
Di dalam Islam itu ada yang namanya hibah. Nah, hibah. Hibah adalah pemberian seseorang yang punya harta ketika dia hidup kepada orang-orang yang juga masih hidup. Makanya kalau suami 100% di rumah itu punyanya, tolong para suami menghibahkan kepada istrinya yang 0. Ya. Bu, nanti tanya sama suami, ini rumah kamu, ya bagi saya dong gitu. Nah, itu dihibahkan, dikasih hak istrinya. Ya istriku yang cantik dulu kan gitu kan. Ya, ya kalau sekarang jadi fitnah kan, dulu. Nah, masih muda, maksudnya gitu ya. Nah, ini harta saya yang 100% di rumah ini saya hibahkan untuk kamu 50% atau 60, 30, terserah. Itu namanya kolaborasi. Itu Islam mengajarkan demikian. Jadi suami juga jangan pelit-pelit banget gitu. Nah sekarang saya tanya nih, saya mungkin tanya yang kedua kali di sini kayaknya. Kalau suami kerja atau berdagang, duitnya banyak, lalu dia beli mobil. Beli mobil namanya nama istri. Yang beli suami. Pertanyaan saya, mobil itu mobil siapa? Hah? Iya. Kalau berdasarkan hukum positif ya, hukum positif di negeri tercinta ini yang tertera namanya itu yang milik. Secara hukum positif ya, tapi hukum Islam itu kalau suami yang beli mobil, uangnya dia, nama istri, itu nama istri cuma pinjam doang. Ya, pinjam doang, Bu. Ya, ini kan kalau nanti bagi waris kan seakan-akan punya istri kan, ini kan sama. Jadinya gimana Pak Ustaz, kok hukum Islam kok saklek banget? Enggak. Nah, ketika suami itu membeli mobil, entah juga rumah, yang lain sebagainya, ini mobil saya contohkan. Lalu, si suami ini langsung dia akad kepada istrinya. Ya istriku, ini mobil saya kasih kamu. Nah, itu namanya udah hibah. Udah, jadi itu untuk siapa tuh? Jadi harus ada hibahnya, akadnya. Saya kasih mobil ini kepada kamu. Ya, saya terima. Cubitnya dikit kan gitu kan. Nah, kalau belum ada akadnya, nggak bisa. Itu tetap punya suami. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu. Kalau suami yang beli mobil, lalu dia akad kepada ibu. Ini istriku, aku berikan ini mobil untuk kamu. Ibu bilang saya terima. Pertanyaan saya, mobil itu sekarang punya siapa? Punya? Ingat, punya istri ya. Nah, nanti kalau pajaknya habis ibu bayar ya. Ya bayar udah punyanya gitu. Nah, kembali kepada yang di Rawamangun tadi bahwa suaminya udah nggak ada. Bapak dan ibunya udah nggak ada. Yang ada anaknya ada 5 perempuan, ibu-ibu ya, semuanya ibu-ibu, 2 laki-laki, semua sudah berkeluarga, jadi 7 anak. Nah lihat ya di dalam ilmu waris Pak, kalau udah ada namanya, kalau anak itu namanya puru, kalau puru anak ke bawah, kalau udah ada anak laki-laki maka yang kanan Pak, yang kanan hawasi, saudara kandung, saudara sebapak, seibu, keponakan, nanti ada paman, ada keponakan paman, itu semuanya tertutup. Yang penting ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kalau memang belum punya, bikin aja terus gitu. Nah, jadi ahli warisnya itu tinggal anak-anaknya doang. 5 ibu-ibu perempuan, 2 laki-laki. Maka saya bilang inventarisir aja. Harta almarhum ibu kamu itu ada berapa? Berapa rumahnya, berapa tanahnya, berapa uangnya, berapa emasnya, dikumpulin.
Lalu nanti pembagiannya adalah dibagi oleh 7 orang. Dengan perhitungan apa? Lizzakari mislu hadzil unsayain. Satu bagian laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan 2 orang. 1:2. Jadi kalau anak laki-laki 2, ya anggap aja jadi 4. Jadi 4, jadi yang perempuan 5, jadi seakan-akan ada 9. Jumlahkan harta kekayaan bagi 9. Laki dapat 2 bagian. Kan gampang, apa susahnya gitu. Lalu ibu yang paling tua, ibu yang paling tua itu menyatakan, Pak Ustadz, saya nggak setuju pendapat Pak Ustadz. Nggak setuju ngundang kan gitu. Nasib gitu. Kenapa ibu nggak setuju? Dibilang begini, kami kepengennya harta itu dibagi rata. Bagi sama rata. Gitu. Karena ibu kami sebelum meninggal berwasiat. Ibu kami sebelum meninggal berwasiat, nanti kalau saya mati, harta saya dibagi sama rata. Karena laki perempuan itu anak saya. Kan gitu. Jadi Pak Ustadz, saya ingin melaksanakan pesan atau wasiat ibu saya. Bagi rata, laki dan perempuan. Karena kalau saya nggak laksanakan nanti bisa jadi durhaka atau kualat gitu menurut ibu. Jadi seakan-akan ibu ini ada benarnya gitu. Lalu saya katakan kepada ibu itu, ibu ada benarnya sedikit, tapi salahnya banyak. Jadi gini ya, kesalahan kita di dalam melihat warisan, ya kesalahan begini. Allah kan harta ini kan milik Allah. Ya, milik Allah semua. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan di antara keduanya itu punya Allah. Lalu Allah titipkan kepada orang-orang tertentu. Dititipin sama Allah tuh. Ya, kita punya kekayaan, bukan kekayaan aja. Keluarga kita semuanya titipan. Titipan Allah. Lalu Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 26, kulluman alaihafan. Setiap itu semua akan musnah. Ketika Allah memberikan titipan kepada hamba-hambanya, ya, kepada kakek kita, kepada siapapun, itu titipan tuh, ingat tuh, titipan. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengatur, memanage, memanfaatkan. Silakan. Kamu mau apakan harta itu silakan aja dengan berbagai macam risikonya, Pak. Itu. Tapi ketika yang Allah titipkan itu meninggal dunia, tuh lihat. Yang Allah titipkan meninggal dunia, otomatis harta titipannya itu tidak bertuan lagi. Karena yang Allah titipin meninggal dunia nggak bertuan, Pak. Harta itu. Jadi harta waris itu harta yang tidak bertuan. Lalu Allah ambil lagi. Allah ambil. Karena Allah yang punya, dasarnya Allah ambil lagi. Jadi harta waris itu diambil lagi oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita bicara masalah waris, jangan lagi kita mengatakan ini harta bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya. Nggak ada lagi, udah meninggal. Jadi harta waris itu hartanya Allah. Bukan harta kakek dan nenek kita atau orang-orang terdekat kita, bukan lagi. Karena udah meninggal. Lalu apa kata Nabi? Aqsimul mala baina ahlal faraid ala kitabillah. Allah kasih lagi tuh. Baiknya Allah kasih lagi kepada ahli warisnya. Harta yang udah Allah ambil, Allah kasih lagi kepada ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Ada 25 kelompok ahli waris itu. Ya. Tadi saya katakan ke atas bapak, ibu, kakek, nenek. Kiri pasangan hidup. Ke bawah anak laki-laki, anak perempuan. Dari anak laki-laki itu muncul cucu. Dari perempuan stop. Yang ke kanan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Masuk lagi saudara laki-laki sebapak, seibu.
lalu anak laki-laki dari saudara laki kandung, terus begitu, itu ada 25 kelompok ahli waris. Allah kasih kepada mereka. Ada seorang bapak datang kepada saya, Pak Ustadz, tolong dong saya dibantu untuk ngitungin harta waris keluarga saya. Kapan Pak Ustadz bisa? Saya bilang minggu depan. Insya Allah saya bisa. Saya datang ke rumah bapak. Baik Pak. Minggu depan. 3 hari, bertiga hari, dia udah datang ke rumah saya Pak. Saya janji seminggu. Dia bilang, Pak kenapa datang sekarang? Iya Pak Ustadz, saya ingin dapetin bocorannya gitu. Ya bocoran saya dapatnya berapa gitu. Hebat juga nih bapak nih. Akhirnya saya kasih bagan Pak. Bagan ahli waris yang 25 kelompok itu. Nih bapak lihat. Dari bagan ini nanti bapak ketuaan dapatnya berapa gitu. Dilihat tuh, dilihat, dipikirin, lalu dibengong, lihat, pikirin, dibengong gitu. Lalu kenapa Pak? Ini Pak Ustadz mau nanya, ini gambar ini bisa ditambah apa enggak gitu. Ditambah kenapa? Kok nama saya nggak ada gitu. Iya bapak bukan ahli waris berarti. Kenapa? Dia mertua. Iya. Mertua nggak dapat warisan, kok dia yang repot gitu. Ya. Nah, si ibu yang paling tua yang di Rawamangun bilang kami bersepakat untuk membagi waris sama rata laki dan perempuan. Nah tentunya kan aneh ada yang laki kan 2 kan. Wah berontak dia. Nggak bisa ribut gitu. Laki dan perempuan dan ributnya kayak di itu tuh. Kayak di TV-TV tuh kalau berdebat tuh. Ngomongnya bareng gitu kan gitu. Nah. Saya bilang begini. Ibu gini. Ibu kalau ibu melaksanakan wasiat dari almarhumah yang meninggal, ini almarhumah ini kena 2 dosa besar. Ibu Anda itu akan mengalami 2 besar. Dosa besar. Kalau ibu nggak melaksanakan keinginan ibu, insya Allah ibu aman. Dosa besar apa Pak Ustadz kepada ibu saya? Yang pertama, ketika ibu menyampaikan nanti kalau saya mati, berikan harta saya kepada anak-anak saya sama rata. Ini kan berarti waris. Karena ibunya udah meninggal. Nah, masalah waris udah Allah tentuin. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. Allah mewajibkan kepada kamu tentang pembagian waris untuk anak-anak kamu. 1 bagian laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Itu ketentuan Allah. Nah, ibu Anda ini melanggar aturan Allah. Itu 1 yang pertama, yang dosa besar. Dosa besar yang kedua, nah ini banyak yang terjadi di kita ini, kata Nabi, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi kalau misalkan ada anak mengatakan bapak atau ibu sebelum meninggal berwasiat bahwa rumah ini untuk saya gitu, itu batal. Nggak ada wasiat untuk ahli waris. Dan ini sekarang udah banyak orang seperti itu. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jangan ya kita berfatwa atau berpesan kepada anak kita itu yang melanggar aturan Allah, melanggar walaupun niatnya baik, sama rata niatnya baik gitu. Tapi apa mungkin aturan kita lebih baik daripada aturan Allah? Kan nggak mungkin. Misalkan hartanya itu 1 juta, laki 1 juta, perempuan jadi berapa? Ibu-ibu 500 juta. Dari yang 1 juta yang laki-laki itu berkewajiban untuk menafkahkan keluarganya. Berkewajiban untuk membayar sekolah anak-anaknya. Berkewajiban untuk memberi orang tuanya yang sudah nggak mampu. Itu kewajiban laki-laki luar biasa banyaknya. Kalau ibu dapat 500 juta, ibu langsung panggil online ke Tanah Abang, belanja semuanya. Nggak ada masalah. Nggak ada kewajiban. Itu Allah atur yang sedemikian rupa itu. Nah, kalau ibu kamu menyatakan
pada saat dia masih hidup, nah sekarang karena ibu masih hidup, sekarang harta yang ibu punya bagi kamu rata, laki perempuan. Itu nggak ada masalah, namanya hibah. Jadi hibah itu pembagian ketika yang punya itu masih hidup kepada yang masih hidup. Berapa jumlah bagiannya terserah yang bagi, nggak ada masalah. Tapi kalau orang itu udah meninggal, bukan namanya hibah, jadi waris. Nah itu harus dibedain. Mana hibah, mana waris. Kalau hibah diberikan kesempatan kepada orang itu untuk mengaturnya, berapa jumlahnya, kepada siapa di ngasih, nggak ada masalah. Tapi kalau udah waris, orang yang akan dibaginya udah Allah tentuin. Berapa banyaknya udah Allah tentuin. Nah, kalau wasiat, pertama wasiat itu diberikan kepada orang yang masih hidup. Nanti transaksinya ketika dia udah meninggal. Kepada siapa dibagikannya? Kepada siapa saja kecuali ahli waris yang nggak boleh. Nah itu kalau wasiat, nggak boleh ngasih anak, nggak boleh ngasih bapak, orang tua nggak boleh. Itu wasiat. Banyaknya wasiat paling banyak 1/3. Nggak boleh lebih daripada harta yang ada. Jadi kalau misalkan membagi waris, wah ini rumah ini udah bapak wasiat untuk saya, itu batal, nggak ada. Wah rumah ini udah dikasih sama ibu saya, hibah. Hibah, ya tolong ibu dan bapak, hibah itu harus diiringi oleh dua hal. Kalau enggak jadi ribut, jadi malapetaka. Yang pertama adalah ada saksinya. Ya, hibah itu rumah ini untuk kamu ada saksinya, minimal 2 orang. Nah, setelah saksi ada buktinya berupa surat. Harus ada suratnya, nggak perlu suratnya akte notaris kan mahal bayarnya kan. Biasa aja kita aja yang bisa dipercaya tanda tangan gitu. Jadi biar apa? Biar nggak jadi masalah di kemudian hari. Nah, ibu dan bapak kira-kira yang seperti ini yang saya sampaikan, mana hibah, mana wasiat, mana waris. Jadi secara kesimpulannya, kalau itu hibah diberikan oleh orang yang masih hidup kepada yang hidup, hibah kepada siapa aja, kepada ahli waris juga boleh. Pokoknya orang yang hidup, berapa banyaknya terserah diberikan aturan kepada yang punya, itu hibah. Lalu kalau wasiat ya diberikan kepada orang yang hidup ya, tapi nanti transaksinya kalau dia udah meninggal. Hibah ini apa, wasiat ini bisa kepada masjid, kepada panti asuhan boleh. Tapi hibah itu ada batasnya, maksimal 1/3 daripada harta yang ada. Itu wasiat ya. Nah, kalau waris manusia nggak boleh ngatur-ngatur lagi, udah Allah yang ngatur. Kepada siapa gitu ya. Berapa bagiannya udah ada. Furudul muqaddarah, ada nisfu, ada sulus, ada rubu, ada sudus, ada sumun, ada sulasa. Setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Jadi tolong ibu dan bapak masalah-masalah yang semacam ini, apalagi masalah waris ya, jangan sampai hukum Allah kok jadi ribut, kan aneh. Allah murka ya, kok hukum Allah menjadi ribut, kan hukum Allah menjadi aman, nyaman, tentram ya. Oleh karena itulah apapun bentuknya kalau ada keserakahan gitu ya hutan ditebang-tebangin karena serakah kan gitu kan, ini jadi bawa malapetaka. Kira-kira ini yang saya sampaikan, insya Allah ada manfaatnya. Tapi karena saya bicara masalah warisan gitu ya, sebelum saya tutup saya kasih kesempatan kalau ada yang mau nanya. Anaknya cuma 1 perempuan, lihat dalam surah An-Nisa ayat yang 11 ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Kami wasiatkan kepada kamu tentang pembagian untuk anak-anak kamu, 1 bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqasnata ini falahum as-sulusata. Apabila anak itu perempuan semua lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dapatnya 2/3 harta itu. Wa in kanat wahidatan, kalau anak perempuan itu cuma 1, falahan nisfu, maka dia mendapat separuh daripada harta orang tuanya, separuh.
Seperti itu, ya. Jadi di Quran itu udah jelas semua, ya. Wali abawaihi likuli wahidin minhum masudud. Bagi kedua orang tuanya, kalau orang tuanya masih ada, maka masing-masing di antara mereka mendapatkan 1/6. Ada bagiannya masing-masing. Jadi kalau misalkan ibu bapak bicara sholat, itu di Al-Quran itu akimi sholat, dirikan sholat. Bagaimana rukuknya, bagaimana tasyahudnya, itu ada di hadis. Hadis yang menjelaskan teknisnya gitu. Tetapi dalam masalah waris, itu ada di ayat semuanya gitu. Biar apa? Biar manusia itu tunduk patuh. Tilka hududullah. Ini aturan Allah. Ya kan? Kan harta waris itu kan didapat kadang-kadang harta itu udah ada. Kita belum nongol, udah ada. Kita nggak perlu peras keringat, nggak perlu banting tulang. Udah ada harta waris, tinggal bagi doang. Kok pakai ribut kan gitu kan? Kenapa? Karena ini ada keserakahan. Jadi kira-kira itu Pak. Pak in kanat wahidatan fal hadismu. Maka bagi anak perempuan satu-satunya dia mendapatkan setengah. Kan kalau kita lihat ini Bu. Dalam masalah waris ya, mohon maaf, saya bukan maaf, ini banyak perempuan, ibu-ibu yang masuk neraka nih. Ya, ibu hati-hati. Ya, misalkan, ya, ibu pada diam kok Bu. Nah, kalau ibu punya rumah kontrakan, atau kalau ibu dapat pensiun dari suaminya, ya, pensiun dari suaminya atau punya kontrakan, kan kalau kontrakan ada hasilnya kan gitu kan kontrakannya. Nah sekarang kita lihat kontrakan itu rumah punya siapa? Kalau punya ibu yang beli, ibu yang punya, itu hak ibu. Uang kontrakan itu ibu ambil semuanya, nggak jadi masalah. Tetapi kalau itu punya suami, itu ada hak anak-anak. Ada hak orang mertua kita di situ gitu. Jadi kalau kita makan harta itu semuanya, berarti kita makan barang yang haram, bercampur dengan barang yang haram. Kalau misalkan pensiun suami, ya, pensiun suami tiap bulan, ya. Nah sekarang kalau pensiun terbagi menjadi dua, ya menjadi dua Pak. Ya pensiun itu yang pertama, kalau pensiun itu ya dasarnya dipotong dari gaji. Nah kalau gaji suami kita itu dipotong, yang kalau bulanan ini dipotong, itu berarti jadi harta waris. Harta waris karena haknya suami kan, jadi harta waris. Jadi ibu ambil uang itu juga ada haknya anak-anak kita gitu. Dikasih anak kita. Kalau misalkan ibu mengatakan ini ada hak kamu nih di waris bapak gitu. Bagaimana? Kalau anak mengatakan untuk ibu aja, selesai nggak ada masalah. Jadi akadnya udah rapi, tapi harus dikasih tahu. Nah, tetapi kalau pensiun itu dari uang perusahaan, yang perusahaan itu yang ngasih, yang nggak dipotong gaji, itu berarti jadi hartanya ibu, bukan hartanya ahli waris. Nah, itu bisa dilihat yang semacam itu. Ada ibu muda umurnya 25 tahun. 25 tahun, kan masih muda kan ya? 25 tahun ya. Ya bagi saya masih muda. Ya, kalau bagi yang anak muda ya udah tua kan ya. 25 tahun umur 25 tahun. Punya anak 1, 2 tahun. Suaminya kena musibah tabrakan meninggal. Dia punya rumah kan. Nah, apa yang terjadi? Ibu itu, istrinya itu, kan anaknya ada 1, laki umur 2 tahun. Bagiannya gimana? Bagian warisnya itu di rumah itu udah jadi waris karena yang punya suami meninggal. Nah, ibu istrinya itu mendapatkan 1/8 dari harta suaminya. 1/8. Anaknya yang umur 2 tahun itu 7/8. Ya, anaknya. Karena dia jadi asobah gitu. Nah, sekarang ibu ini ya nikah lagi. Tinggal di rumah itu gitu, nempatin rumah anak yatim, tega-tegaan gitu. Setelah lama-lama dijual, diapain. Ini terus-menerus semacam itu, Bu. Luar biasa, ya orang nggak sadar kalau dia sudah makan harta anak yatim. Nah, jadi ada seorang ibu
yang suaminya itu mantan pejabat. Mantan pejabat. Saya nggak sebutin namanya. Kalau saya sebut namanya nanti jadi gibah. Gitu. Orang pada tahu namanya. Ini istrinya. Nah, salah satu rumahnya di daerah Kemang. Kemang yang ada di Pasar Minggu itu pengen dijual 22 miliar. 22 miliar. Ini duit nih, miliar ya. Duit. Lalu bilang begini, Pak Ustadz, tolong nanti kasih tahu anak-anak saya. Pak Ustadz, saya undang ke rumah, anak-anak saya ngumpul, keluarga saya ngumpul. Nanti katakan kepada mereka bahwa pembagian waris ini didahului dengan harta gonogini. Jadi maksudnya dari 22 miliar itu digonoginiin dulu. Yang 11 miliar bakal itu ibu. Yang 11 miliar lagi baru jadi waris. Kan seperti itu gonogini. Saya bilang saya nggak mau, Bu. Itu melanggar syariat Islam. Ya nggak bisa ada gonogini begitu. Jadi kalau mau udah 22 miliar, ibu dapat 1/8, anak-anak ibu dapat 7/8. Jangan begitu Pak Ustadz. Udah atur aja deh Pak Ustadz gitu. Atur sedemikian rupa bagi 2 gitu. Saya 11 miliar dulu, 11 miliar gitu. Terus udah ada cuma 2. Nanti Pak Ustadz sebut mau mobil apa saya beliin gitu. Iya dikasih mobil saya Pak gitu. Tapi mobil itu menjurus ke neraka. Gitu. Iya kan? Saya bilang maaf aja Bu. Ya, saya sih mobil butuh, duit juga butuh. Tapi kalau bakalan begini saya gak mau. Jadi dalam masalah waris ini luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi saya ingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita salah. Jangan kita salah dalam pembagian waris ya. Oleh karena itu, ini adalah aturan Allah yang harus kita laksanakan. Kenapa? Kalau kita melaksanakan membagi waris menurut aturan Allah. Kan di Indonesia ada 5, Pak. Bagi waris itu ada 5 aturan, Pak. Ada hukum adat gitu, bagi waris. Ada perdata, ada undang-undang perkawinan, ada hukum Islam, ada kompilasi hukum Islam, KHI, yang dibikin oleh pemerintah itu. Ada 5. Tetapi dari yang 5 itu, agar kita selamat dunia akhirat, pakai syariat Islam. Nah itu kenapa? Di surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan kami masukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Baik, Ibu, Bapak, masih ada lagi yang mau ditanyain? Ya, silakan Pak. Ya, ya. Ini, kalau saya masih ingat, insya Allah ingat, ada 10 orang yang dekat sama kita, tapi bukan ahli waris, Pak. Dia dekat sama kita, tapi bukan ahli waris. Yang pertama, yang berjudul angkat. Anak angkat, ibu angkat, kakak angkat, adik angkat, itu bukan ahli waris. Pertama. Yang kedua adalah tiri. Ya, anak tiri, bapak tiri, semuanya. Itu bukan ahli waris. Ya. Yang ketiga, mantan. Mantan. Bukan mantan pacar, mantan suami istri gitu. Ya, mantan. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu mantu, mertua gitu kan. Gini, yang bikin ribut adalah cucu. Ada kakek, jadi ada anak laki perempuan punya bapak. Anak laki, anak perempuan itu kan punya cucu. Berarti kakek gitu. Kakek meninggal dunia, hartanya banyak. Kakek sayang kepada cucu-cucunya nih Pak, termasuk cucu dari yang perempuan. Sayang, bahkan bisa jadi lebih sayang daripada yang laki ini. Tetapi dalam bagian waris, cucu dari jalur perempuan bukan ahli waris. Nanti kan ribut kan sama-sama cucu. Kok saya dapat dia gak dapat? Ini ribut. Gitu. Akap kalau nggak ngerti ilmunya pasti ribut. Itu dari cucu. Jadi cucu dari jalur perempuan itu, ibu punya anak laki dan perempuan. Lalu dari anak laki dan perempuan itu punya anak lagi. Namanya cucu ibu.
Ibu meninggal dunia, ya kan, hartanya banyak. Yang dapat waris itu adalah cucu dari jalur laki, yang jalur perempuan nggak dapat. Pertanyaannya kok Islam begitu? Nggak adil? Adil. Anak ibu yang perempuan itu pasti punya suami. Masa nongol sendiri kan nggak mungkin kan? Ada suaminya. Nanti dari jalur suaminya itulah kemudian anak itu dapat, cucu itu dapat harta waris, bukan dari jalur yang sebelah sini. Itu cucu. Yang kedua, yang bikin ribut adalah keponakan. Keponakan ahli waris. Nah, keponakan itu ada 4 golongan. Keponakan kita ini ada 4 golongan. Ya, kalau bapak atau ibu kan punya saudara kandung, baik kakak atau adik. Nah, saudara kandung ibu dan bapak itu kan ada laki dan perempuan. Ya, ada yang laki dan perempuan. Nah, dari laki dan perempuan kan punya anak tuh. Nah, itu keponakan kita. Jadi ada keponakan laki dari jalur perempuan, ada keponakan perempuan dari jalur perempuan. Ada keponakan perempuan dari jalur laki, ada keponakan laki dari jalur laki. Kira-kira pusing nggak, Pak? Pusing ya, pusing ya. Ya, biasanya ada ini nih, ada apa? Ada bagan, ada slide biasanya itu. Saya suka bawa slide itu. Jadi saya gampang gini. Bapak ibu punya saudara kandung. Ada yang laki, ada yang perempuan. Dari saudara laki itu ada anaknya, berarti keponakan kan? Dari yang perempuan itu juga ada anaknya, berarti keponakan. Nah, yang laki ini anaknya laki dan perempuan. Yang perempuan juga anaknya laki dan perempuan. Jadi anak keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Ada keponakan perempuan dari jalur laki, kan gitu, karena anaknya laki perempuan. Yang perempuan juga begitu. Nah, dari 4 kelompok ini yang cuma ahli waris itu cuma 1, yaitu keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Yang 3 bukan ahli waris, mengatakan kita sama-sama keponakan, kan gitu Pak, ribut lagi gitu. Ya. Jadi makanya kalau kita tidak belajar ilmu waris, sangat berpotensi untuk ribut gitu ya. Oleh karena itulah satu sisi waris ini kan harta Pak. Harta itu kan orang pada ini kan pada pengen, pada serakah, dan ilmu waris itu juga sayangnya orang nggak getol mempelajarinya gitu. Ini kalau nggak getol ribut ya. Jadi kira Pak, yang namanya tiri itu tidak dapat. Makanya nah, bisa wasiat, bisa hibah. Ya. Kalau hibah itu kan antara hidup sama hidup. Langsung transaksi gitu. Kalau wasiat yang punya harta mati dulu. Tapi ngasihnya berarti di hidup, ngasih. Tinggal Bapak maunya yang mana gitu. Mau yang mana? Bapak berwasiat nggak boleh kepada anak kandung. Selain daripada itu, Bapak wasiat sama saya tungguin Pak, gitu aja gitu. Nah, gitu. Baik, yang dari ibu-ibu nggak ada Bu? Nanya Bu? Iya. 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 Ya Bu. Baik. Tapi gini, jangan salah Ibu, di dalam surah An-Nisa lagi, hampir An-Nisa main Pak, di surah ke-8. 8 lirrijali nasibum mimma tarakal walidani aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu au kasur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada bagiannya apa yang didapat dari orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun sama. Jadi kalau misalkan ibu nih belum nikah, ibu udah nikah sekarang ya. Nah, misalkan belum nikah, perempuan belum nikah, dia udah punya rumah. Baik rumah itu dari orang tuanya atau dari usahanya sendiri atau dari kerabatnya, udah punya rumah. Lalu dia nikah sama laki-laki. Berarti orang laki-laki numpang di rumah ibu. Nggak ada harta gono gini. Dia numpang di rumah ibu. Tetap sampai kiamat rumah itu rumah ibu. Gitu. Nanti begitu dalam pernikahan, dapat lagi waris kepada ibu. Itu tetap punya ibu.
Karena kalau di undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa harta yang didapat di dalam acara perkawinan menjadi harta bersama. Kan jadi aneh gitu kan, aturan itu aturan manusia. Orang kita yang dapat waris kok bisa bagi dua kan gitu. Enggak, Islam itu mengajarkan yang perempuan untuk perempuan, yang laki untuk laki-laki. Jadi ibu jangan merasa terkucil, enggak, ibu punya hak ya. Maka karena ibu merasa terkucil, merasa 1 banding 2 nggak setuju, akhirnya apa? Pada nggak nanya deh tuh. Ya gitu aja ya Bu ya, kira-kira ya, mudah-mudahan pokoknya kita yakin apa yang datang dari Allah itu yang terbaik ya. Mari sama-sama kita tutup dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tuli umri bi husnil amal wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.